tadi mengenai ijazah yang asli Pak Jokowi yang dituduh palsu itu, ya beliau akan hadir di persidangan karena memang wajib untuk hadir karena beliau adalah pelapor ya dari kasus ijazah asli Pak Jokowi yang dituduh palsu oleh Roy Suryo dan kawan-kawan itu ya. Dan sepengetahuan saya tanggal 20 Juli memang sudah diskedulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk saudara Dr. Tifa ya, itu adalah pengadilan pertama. Ketika Pak Jokowi harus hadir, dia pasti akan hadir. Tergantung bagaimana Pengadilan Negeri Jakarta Timur apakah sudah memberikan pemberitahuan jadwal untuk beliau hadir dalam persidangan nanti. Ini terkonfirmasi langsung dari Pak Jokowi ya, Bang? Dia pasti hadir ya, gitu pada saat ya jelas, beberapa kali beliau menyebutkan dan juga di sumber ya kepada media massa, media mainstream ya, dan juga dikonfirmasi pula oleh kuasa hukum beliau ya. Jadi beliau juga hadir dan kami pun juga diinformasikan oleh beliau bahwa beliau juga akan hadir untuk itu. Tapi memang selalu diglorifikasikan oleh mereka, beliau tidak akan hadir. Karena ini konsekuensinya hukumnya apa? Hukumnya mereka itu bisa bebas kalau saksi pelapor itu tidak hadir di situ. Bang, terkait informasinya Bang, katanya Bang? Pak Jokowi laporan ke Polda katanya ijazahnya hilang. Apakah itu benar Bang? Hoax. Ijazah beliau ada di Polda Metro Jaya dan sekarang ada di PN Jakarta Timur. Bakal dibawa Ijazah berarti, Bang? SMA, ijazah S1, dan beliau akan membawa ijazah SD dan ijazah SMP. Biar komplit semua, tidak ada yang penasaran, tidak ada lagi penggorengan, dan kami berharap bahwasannya nanti keputusannya itu adalah inkrah van guisda. Jadi tidak ada lagi nanti ke depannya yang akan menggugat hal yang sama. Bang, ini kan yang nanti akan di persidangan adalah jaksa penuntut umum, bukan pengacara pengacara dari Bapak Jokowi. Ini apakah kita yakin bahwa akan tuntutan-tuntutan atau dakwaan yang dibawakan oleh para jaksa ini cukup untuk menuntut Roy Suryo? Cukup. Ini jaksa-jaksa ini pasti sudah berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya sebelum P21 kan. Itu panjang sekali. Ini kan 1 tahun lebih untuk itu. Beliau pasti jaksa penuntut umum itu adalah yang terbaik yang saya rasa untuk itu, dan mempelajari betul detail demi detailnya untuk nanti mereka menuntut yang saudara terdakwa ini gitu, dengan vonis yang sesuai yang ada di pasal KUHAP, baik KUHAP lama maupun KUHAP baru untuk itu. Setelah dari Lampung, Pak Jokowi mau kemana lagi safari politik? Kemungkinan ini mungkin masih dalam tentatif itu adalah NTT. Ya. Karena sudah disebutkan ada 3 daerah, dari Lampung itu NTT, terus Cirebon untuk Jawa Barat. Pak, terkait penolakan demo tadi itu gimana Pak? Itulah adalah namanya remah-remah roti saja, ya. Sesuatu yang dikendalikan oleh Jakarta, ya. Ya terus terang saya katakan ya pihak-pihak yang membenci Pak Jokowi dan ingin mengglorifikasikan lagi mengenai ya semua ijazah-ijazah Pak Jokowi itu. Dan kita lihat selama ini, kita tunggu saja nanti yang dikatakan di pra-peradilan, ya, yang kalau tidak salah hari Senin itu pra-peradilan dari Roy Suryo, ya, yang lucunya itu kan menuntut presiden, menuntut jaksa agung, padahal mereka ini sudah bebas untuk itu. Dan keyakinan saya itu akan ditolak. Bismillahirrahmanirrahim. Perlu diketahui oleh masyarakat memang ada 2 sidang yang berbeda. Kalau sidang Pak Roy Suryo itu berkaitan dengan permohonan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor perkara 99/Pit-Pra/2026/PNJKT-PSL. Sementara Dr. Tifa sidang di pokok perkara dengan nomor perkara 301/Pit-B/2026/PNJKT Timur di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Nah, untuk Dr. Tifa memang sudah masuk pada perkara kasus fitnah dan pencemaran terkait ijazah palsu Joko Widodo. Sementara untuk Roy Suryo itu berkaitan dengan upaya paksa berupa penangkapan dan penggeledahan yang hari ini diuji. Dan memang sesuai dengan ketentuan khususnya pasal 163 KUHAP yang baru, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025, ketika ada permohonan pra-peradilan maka perkara pokok Pak Roy Suryo yang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang juga sudah terdaftar dengan nomor perkara 300/Pit-B 2026/PNJKT-TMR itu menjadi ditunda menunggu proses pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selesai terlebih dahulu.
Untuk persiapan pra peradilan biasa nih pemanggilan pemohon, dan di situ nanti tentu akan mengecek berbagai hal yang berkaitan dengan legal standing, juga pemanggilan termohon. Kita tidak tahu apakah termohon bisa hadir dalam panggilan pertama atau masih belum lengkap sehingga perlu pemanggilan ulang. Sehingga untuk persiapan tim Pak Roy yang sudah ditunjuk Pak Roy untuk khusus pra peradilan juga sudah menyiapkan diri berkaitan dengan panggilan sidang pertama. Adapun untuk panggilan sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur itu belum ada persiapan khusus karena belum ada agenda untuk kasusnya Pak Roy. Sementara untuk Dr. Tifa itu koordinatornya ditangani oleh rekan Al-Katiri, dan semuanya nanti bisa ditanyakan kepada rekan Al-Katiri. Tapi prinsipnya memang semua sudah mempersiapkan untuk persidangan. Demikian.